Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah, jumpa lagi dengan saya Asrul Sani di channel Sahabat Muslimah, channel yang membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia muslimah atau wanita berdasarkan Al-Quran, hadis, dan penjelasan dari para ulama. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga loncengnya agar sahabat muslimah tidak ketinggalan ketika saya mengupload video terbaru di channel ini. Dengan demikian, sahabat muslimah terus belajar, menambah pengetahuan dan pemahaman tentang agama Islam yang benar, agar sahabat muslimah selamat di dunia dan di akhirat, serta masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Sahabat muslimah yang beriman, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang batas aurat perempuan dalam keluarga atau mahram, yang akan kita bahas berdasarkan Al-Quran, hadis, dan penjelasan dari para ulama salaf. Berikut penjelasannya. Seperti kita ketahui, mahram adalah mereka atau orang yang haram menikah dengan wanita selama-lamanya, baik karena di antara keduanya ada hubungan nasab atau pernikahan atau persusuan, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 23. Dengan demikian, mahram bisa terjadi karena 3 faktor, yaitu pertama, faktor keturunan atau nasab. Kedua, faktor sepersusuan. Ketiga, faktor pernikahan. Yang termasuk mahram bagi seorang wanita muslimah karena faktor pernikahan dan keturunan atau nasab dijelaskan Allah Ta'ala dalam Quran Surat An-Nur ayat 31, antara lain: pertama, ayah dari suami atau mertua laki-laki. Kedua, ayah atau bapak kandung. Ketiga, putra-putra kandung atau anak laki-laki. Keempat, putra-putra dari suami atau anak tiri laki-laki. Kelima, saudara laki-laki atau saudara kandung. 6. Putra saudara laki-laki atau keponakan laki-laki. Ketujuh, putra saudara perempuan atau keponakan laki-laki. 8. Para perempuan sesama mereka. Antara wanita dengan mahramnya ini, seperti ayah dan kakak, Islam telah memberikan kelonggaran terkait aurat. Keempat mazhab fikih sepakat boleh terlihat rambut dan boleh terlihat kaki, tidak hanya sebatas wajah dan tangannya saja yang boleh terlihat. Dengan demikian, ulama dari keempat mazhab, yaitu Maliki, Hambali, Hanafi, dan Syafi'i, sepakat boleh terlihat rambut dan kaki, mulai dari lutut hingga telapak kaki di depan mahramnya. Ulama dari keempat mazhab sepakat aurat wanita yang harus ditutup di depan mahramnya adalah antara pusar dan lutut. Adapun area dada, leher, lengan, payudara, dan punggung masih terdapat perbedaan di antara para ulama. Berikut penjelasannya. Pendapat pertama dari mazhab Hanafi bahwa aurat wanita dengan sesama mahramnya yaitu antara pusar dan lutut serta punggung dan perut. Selain aurat tersebut boleh untuk dipandang oleh sesama mahram selama aman dari fitnah atau godaan dan selama tidak dengan syahwat atau nafsu. Namun, ulama dari mazhab Hanafi masih terjadi perbedaan dalam menentukan batas aurat wanita di depan mahramnya, yaitu bagian-bagian yang biasa nampak dan dipakaikan perhiasan, seperti kepala, leher, dada, lengan, betis, dan kaki masih boleh terlihat oleh mahramnya. Pendapat ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat An-Nur ayat 31. Yang artinya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya.
kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka. Quran Surat An-Nur ayat 31. Mereka menafsirkan makna dari ayat Quran Surat An-Nur ayat 31 di atas adalah menampakkan perhiasan itu adalah tempat atau anggota tubuh yang terbiasa memakai perhiasan. Maka, semua anggota tubuh yang biasa wanita pakaikan perhiasan di sana, maka boleh terlihat bagian-bagian tubuh tersebut oleh mahramnya, seperti kepala, leher, dada, lengan, betis, dan kaki. Pendapat kedua dari mazhab Maliki yang berpendapat bahwa yang boleh terlihat dari wanita di depan mahramnya adalah anggota-anggota tubuh yang biasa nampak ketika di rumah, seperti kepala, kaki, dan tangan. Selainnya, seperti dada, perut, payudara, punggung, dan paha tidak boleh terlihat. Ad-Dardir, salah seorang ulama Malikiyah, menyatakan, aurat wanita di depan mahramnya selain wajah dan atrof, yaitu seperti kepala, kedua tangan dan kaki, diharamkan baginya memperlihatkan dada, payudara, dan lainnya di depan mahramnya seperti ayahnya, meskipun melihatnya tanpa syahwat. Pendapat yang ketiga dari kalangan mazhab Hambali bahwa aurat wanita di depan mahramnya seluruh tubuhnya, kecuali anggota-anggota yang biasa nampak, yang tidak ditutup kalau berpakaian di rumah, seperti leher, kepala, tangan, dan kaki. Ibnu Qudamah menyebutkan dalam kitabnya Al-Mughni, boleh bagi laki-laki melihat kepada mahramnya kepada anggota-anggota badan yang biasa nampak pada umumnya, seperti leher, kedua telapak tangan, dan kedua tapak kaki atau selainnya, dan tidak boleh melihat kepada anggota-anggota yang ditutup pada umumnya, seperti dada, punggung, dan lainnya. Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa batasan bolehnya melihat bagian-bagian yang biasa nampak seperti kepala dan lainnya di atas berlaku bagi wanita di depan mahramnya yang muslim ataupun kerabatnya yang masih kafir. Dalilnya adalah hadis Nabi, bahwasanya Abu Sufyan datang ke Madinah dan masih dalam kondisi musyrik menemui putrinya, Ummu Habibah, dan ketika itu Ummu Habibah melipat kasur Rasulullah agar Abu Sufyan bisa duduk di atasnya, dan kondisi Ummu Habibah ketika itu tidak memakai hijab, dan Rasul juga tidak menyuruhnya mengenakan hijab. Perlu diketahui, Ummu Habibah adalah salah seorang istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putri dari Abu Sufyan. Nama asli beliau adalah Ramlah binti Abu Sufyan. Pendapat keempat dari mazhab Syafi'i dalam hal ini berpendapat seperti pendapat dari kalangan mazhab Hanafi, bahwa aurat wanita di depan mahramnya hanya antara pusar dan lutut. Selainnya boleh terlihat oleh mahramnya selama tidak disertai syahwat atau nafsu. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i. Al-Khatib Asy-Syarbini menyebutkan, tidaklah seorang laki-laki melihat kepada mahram wanitanya, baik mahram karena nasab, persusuan, ataupun pernikahan, antara pusar dan lutut. Bagian tersebut haram untuk melihatnya secara ijma, sedangkan melihat selainnya dibolehkan selama tidak disertai syahwat. Ulama Syafi'iyah ada juga yang berpandangan lain, yaitu hanya boleh memandangi mahram hanya pada bagian tubuh yang biasa dipandang ketika ia bekerja di dalam rumah, yaitu yang boleh dipandang berarti adalah kepala, leher, dari telapak tangan hingga siku, dan dari telapak kaki hingga lutut. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan
batasan aurat di depan mahram menurut 4 mazhab, antara lain: pertama, semua ulama dari 4 mazhab sepakat bahwa antara pusar dan lutut tidak boleh terlihat oleh mahram karena merupakan aurat. Dengan demikian, paha, organ intim, dan perut bagian bawah tidak boleh terlihat oleh mahram. Kedua, adapun yang di atas pusar dan di bawah lutut apakah termasuk aurat atau tidak masih menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Adapun mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, dan sebagian ulama Syafi'i, anggota tubuh yang boleh terlihat oleh mahramnya adalah anggota tubuh yang biasa nampak ketika di rumah dan dipakaikan perhiasan. Ketiga, untuk dada terdapat perbedaan ulama, apakah termasuk aurat atau bukan. Ulama dari mazhab Maliki dan Hambali, dada termasuk aurat yang harus ditutup karena merupakan aurat wanita. Adapun mazhab Hanafi, dada tidak termasuk aurat yang harus ditutup karena dada adalah anggota tubuh tempat dipakainya perhiasan sesuai dengan Quran Surat An-Nur ayat 31. Keempat, adapun kepala termasuk rambut dan leher boleh terlihat oleh mahram berdasarkan pendapat dari semua ulama dari keempat mazhab. Kelima, adapun area seluruh tangan boleh terlihat oleh mahram dengan syarat anggota tubuh tersebut sudah biasa nampak ketika di rumah berdasarkan pendapat dari ulama mazhab Maliki dan Hambali. Sedangkan ulama dari mazhab Hanafi, area tangan yang boleh terlihat oleh mahram adalah dari telapak tangan hingga siku atau lengan, karena area tersebut tempat dipakainya perhiasan. Demikianlah penjelasan video yang berjudul Batas Aurat Perempuan dalam Keluarga atau mahramnya. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat muslim semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like-nya dan menulis komentar. Dan jika ada pertanyaan, silahkan sahabat muslimah tulis di kolom komentar. Saya akan menjawabnya. Dan jangan lupa untuk menonton video-video saya yang lain. Silahkan cek link videonya di kotak deskripsi di bawah ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.